Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Pohan dengan NIM 210306046. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari Bu Tati Fidenisari, yaitu tentang 3 soal, menjawab tentang mineral, vitamin, dan juga uji vitamin. Yang pertama adalah pengertian dan fungsi mineral, yang dimana adalah salah satu komponen yang penting bagi tubuh ternak, yang berfungsi untuk kesehatan, produksi, dan juga reproduksi dan kekebalan pada tubuh. Secara umum, mineral berfungsi sebagai pembentukan kerangka tubuh, komponen senyawa organik, dan juga jaringan lunak seperti otot dan juga lemak, dan juga mengontrol tekanan osmotik di dalam tubuh. Untuk fungsinya sendiri, mineral dibagi menjadi 2, yaitu makro dan mikro, dimana untuk makro sendiri dibagi menjadi 7, yaitu ada kalsium, fosfor, potasium, magnesium, sulfur, natrium, dan klorida. Dimana fungsinya sendiri untuk pembentukan tulang, proses pembekuan darah, kontraksi otot saraf. Untuk fosfor berfungsi untuk pembentukan tulang, penggunaan energi, dan sistem enzim, kesetimbangan asam basa, dan translokasi lemak. Untuk pada natrium, yaitu potasium, terhadap adanya juga natrium, potasium, dan klorida yang memiliki fungsi yang sama, yaitu homosintesis pada homeostasis dan osmosis. Untuk kalium merupakan mineral interseluler yang berperan dalam metabolisme karbohidrat dan protein. Untuk magnesium berfungsi sebagai katalisator enzim dalam metabolisme karbohidrat dan protein. Untuk sulfur sendiri berfungsi untuk metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat. Untuk kelompok mikro dibagi menjadi 8, yaitu kobalt, iodin, besi, mangan, selenium, zinc, dan juga kobalt. Yang memiliki fungsi yaitu mangan diperlukan untuk aktivasi enzim dan juga transport fosfat. Untuk mangan diperlukan untuk aktivator enzim, transport fosfat, dekarboksilase. Untuk koper berperan dalam enzim dan utilisasi besi. Iodin untuk sintesis hormon dan kelenjar tiroid yang untuk mengatur energi. Untuk seng sendiri berperan aktif dalam komponen beberapa enzim yang berperan dalam metabolisme asam nukleat. Untuk selenium berperan pada proses yang normal dan ada kaitannya dengan vitamin E, dan juga ada yang didapati pada seluruh daging, tulang, dan juga sedikit pada hati. Dan pada dalam tubuh ternak ditemukan juga CO, yaitu ditemukan di dalam hati, mata, ginjal, dan kelenjar adrenal, limpa, pankreas, dan sedikit pada sumsum tulang belakang yang digunakan mikroba untuk pembentukan vitamin B12. Untuk fungsi EVA sendiri dalam pembentukan hemoglobin, mioglobin, enzim satilase, dan peroksidase. Kemudian lanjut ke bagian vitamin, yang dimana vitamin adalah substansi organik yang sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh, yang juga termasuk diproduksi maupun reproduksi. Vitamin dibutuhkan dalam jumlah yang kecil yang diperoleh dari bahan makanan. Untuk sifat umum vitamin sendiri yaitu tidak perlu untuk dicerna dikarenakan bersifat esensial, karena tidak bisa memproduksi di dalam tubuhnya sendiri dan harus didapatkan dari makanan. Untuk jenis-jenis vitamin sendiri ada vitamin A yang berfungsi untuk sistem penglihatan, pengelolaan jaringan di seluruh tubuh, mau di bagian dalam maupun luar. Untuk vitamin D yaitu dalam fungsi untuk pembentukan dan juga pertumbuhan tulang. Secara umum vitamin D juga memang sangat diperlukan untuk pertumbuhan. Untuk vitamin E sendiri berfungsi untuk kesuburan pada ternak atau anti steril, dan juga peran vitamin E adalah untuk kontraksi otot daging, kontraksi urat daging, sirkulasi respirasi, pencernaan, ekskresi, pertumbuhan, dan juga konversi kanan dan reproduksi. Untuk vitamin K dikenal sebagai anti hemoragi, yang dibutuhkan untuk pembentukan protombin yang penting dalam pembekuan darah dan juga penyembuhan luka pada ternak. Dalam tubuh ternak juga terdapat vitamin B1 yang berfungsi sebagai koenzim karboksilase dalam bentuk tiamin pirophosphate
yang berfungsi untuk enzim dekarbosilase asam alfa keto, atau dengan kata lain metabolisme asam piruvat dengan asetat menjadi asetat. Kemudian ada vitamin B2 yang berfungsi membantu transportasi hidrogen, metabolisme protein, dan juga energi. Kemudian ada niacin yang berperan dalam koenzim yang membantu dalam karbohidrat, protein, dan juga lemak. Kemudian ada vitamin B6 yang berfungsi sebagai koenzim yang membantu dalam metabolisme protein. Kemudian ada asam folat yang peran pentingnya itu adalah dalam reaksi kimia yang memindahkan unit C tunggal dalam reaksi. Kemudian lanjut untuk uji vitamin C. Baiklah, di sini akan dilakukannya pengujian vitamin C dari 3 buah-buahan dan 2 pakan ternak. Yang pertama ada perasan dari buah pir, perasan dari buah apel, buah jeruk, tanaman turi, dan juga dari rumput kolonjo. Dan masing-masing saya akan mengujinya menggunakan air yang ditetesi betadine. Saya akan mendeteksinya dengan betadine terlebih dahulu. Setelah deteksi betadine, kita akan mengujikannya pertama dari perasan air jeruk. Dan dapat kita lihat terjadinya perubahan warna pada air betadine tadi setelah ditetesi diberikan air jeruk. Kemudian selanjutnya akan kita lakukan cara yang sama, akan kita tetesi betadine terlebih dahulu. Kemudian kita akan berikan air perasan apel ke dalam air betadine ini. Dan dapat dilihat setelah diberikan perasan air apel, warna berubah menjadi lebih terang. Kemudian akan kita lanjutkan dengan perasan buah pir yang akan kita tetesi terlebih dahulu betadine atau iodin ke dalam air. Kemudian akan kita berikan perasan air pada buah pir ke dalam air yang sudah diberikan iodin atau betadine. Dan dapat dilihat terjadi perubahan warna kembali, itu menjadi lebih terang. Selanjutnya akan kita uji dari pakan, yaitu dari hijauan tadi rumput kolonjo dan juga tanaman turi. Kita akan tetesi terlebih dahulu iodinnya kembali. Kemudian akan kita tetesi pada tanaman turi terlebih dahulu. Pada tanaman turi terjadi perubahan warna, yaitu warna hijaunya menjadi lebih terang. Kemudian selanjutnya akan kita tetesi kembali iodin atau betadine. Dalam air dan akan kita aduk sebentar. Kemudian akan kita berikan dari rumput kolonjo ini ke dalam air betadine ini. Setelah diberikan
cairan atau air dari rumput kolonjo ini warna berubah menjadi hijau lebih terang. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa sampel tersebut adalah yang pertama, dari perasan jeruk tadi, perasan jeruk mengandung vitamin C yang cukup tinggi dikarenakan perubahan warna yang terjadi itu sangat signifikan. Itu menjadi berubah sangat terang. Pada perasan buah apel juga terjadi perubahan warna namun tidak sesignifikan pada buah jeruk. Pada buah pir terjadi perubahan warna yang juga tidak terlalu signifikan. Pada tanaman turi terjadi perubahan warna menjadi lebih terang. Pada rumput kolonjo juga terjadi perubahan warna yang menandakan bahwasanya di setiap bahan pakan yang saya uji ini mengandung vitamin C. Yang mengandung vitamin C paling banyak itu adalah dari perasan buah jeruk, dan yang paling sedikit mengandung vitamin C itu dari tanaman turi, yang menandakan bahwasanya vitamin C-nya itu sangat rendah karena warnanya itu sangat gelap. Nah, kesimpulannya adalah mengapa bisa terjadi perubahan warna? Dikarenakan iodin dapat mengoksidasi vitamin C yang terdapat dalam bahan makanan. Mungkin sekian dari video saya dalam praktikum biokimia ini. Saya Umar Pohan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.